Oke, pertama kali ini Pak Mardi sampaikan mohon maaf ya, karena kemarin itu Pak Mardi juga meeting Zoom dengan Kemdikbud sehingga nggak bisa diputus ya, karena apa, Zoom-nya kan cuma di satu laptop ya. Nah, jadi nggak mungkin, kalaupun Zoom-nya dua kali kan nggak mungkin pindah sana sini kan, jadi pusing nanti sayanya ya. Nah, oke, makanya kita geser di hari Sabtu ini, mudah-mudahan kita lebih rileks gitu ya, karena hari Sabtu kan biasanya kosong gitu ya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang variabel ya, konstanta ya, dan beberapa hal terkait aplikasi-aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk pengolahan angka ya, dan juga Pak Mati kemarin berikan tips tentang ini ya, apa namanya, entry data yang supaya nilainya angka semua ya, gitu ya, angka semua kan menggunakan ASCII ya, kemarin kalau nggak salah ya. Ya. Ya, itu adalah salah satu teknik untuk mencegah kesalahan input data dalam hal format ya, dalam hal format isiannya, supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses selanjutnya. Misalkan kalau proses aritmatika kan harus angka ya tipenya ya. Nah, itu nge-trapnya atau penanganannya itu melalui deteksi format inputnya. Atau kalaupun ada proses selanjutnya berupa penyimpanan data, nanti kalau Anda tidak lakukan ya pengecekan format itu, maka dia akan tersimpan di database Anda kalau formatnya sama. Misalkan formatnya string ya, atau formatnya berbeda malah salah nanti ya. Nah, tidak cocok. Ya, maka dari itu ini penting bagi Anda untuk memikirkan bagaimana Anda menyiapkan inputan-inputan yang mampu untuk mendeteksi format. Ya, istilahnya data validation ya, divalidasi dulu datanya. Nah, ini penting sehingga mengurangi kesalahan pada proses selanjutnya. Misalkan Anda menyediakan isian ya, teks isian untuk umur misalkan. Kalau Anda tidak batasi hanya angka yang terisi di situ, angka sama backspace ya, maka orang bisa mengisikan 1A ya, 2B gitu ya. Nah, ini kan nanti salah, nggak bisa ya ketika disimpan salah. Oke, selanjutnya kita akan kemarin untuk pembuatan aplikasi dan seterusnya sudah berhasil semua atau ada yang kesulitan tugas-tugasnya dan seterusnya? Aman, Pak, aman. Bisa ya? Berhasil, Pak. Ketua kelas memastikan semuanya berhasil ya, tak tolong ya, karena kondisi online gini Pak Mati nggak bisa cek satu-satu. Ketua kelasnya itu Mas Ahmad sama Mas apa nih? M Fikri ya, Mas Fikri ya, panggilnya Fikri. Itu memastikan anggotanya dicek sudah bisa semua ya. Nah, yang belum bisa yang mana nanti di apa namanya Mas, diberikan apa mungkin sampel-sampel ini yang harusnya begini ya. Nah, harusnya dibuat begini dan seterusnya supaya semuanya bisa sukses aplikasinya ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang percabangan. Nah, percabangan itu sudah lazim Anda pelajari ya di berbagai bahasa pemrograman. Nah, ini nanti kita pelajari bahasa pemrograman yang VB, Visual Basic. Tentunya bahasa Visual Basic ini lebih sederhana di dalam hal penulisan kodenya, tidak perlu banyak tanda-tanda ya, besar kecil dianggap sama. Ini saya share dulu materinya. Tidak perlu banyak tanda-tanda. Yang ini ya. Oke. Nah, percabangan-percabangan itu adalah untuk pengecekan kondisi ya.
pengecekan kondisi. Nah, seperti ini. Ya, Anda nanti bisa memahami dan mengenal percabangan ya dengan format dari if, then sampai select case ya. Nah, di mana-mana biasanya seperti ini ya. Jadi ya sebenarnya Anda tinggal mengulang saja tapi dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Kemudian Anda diharapkan bisa membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan percabangan if, then, select case. Nah, ini sekarang yang sudah kita gunakan adalah action-nya ya. Kalau kemarin itu kan Anda lebih banyak mengeksplor tentang pembuatan user interface-nya, jadi GUI-nya begitu ya, pembuatan form ya, tombol-tombolnya, text box-nya dan seterusnya tanpa perlu banyak memprogram ya. Nah, sekarang kita sudah belajar bagaimana memprogram untuk action-nya. Untuk action-nya. Nanti kalau seperti ini kerjanya harus seperti apa ya. Nah, ini pakai if ya. Nah, ini pakai if sampai select case. Nah, kalau dasar teorinya itu seperti ini adalah untuk pengambilan keputusan. Misalkan orang dihadapkan kepada dua pertimbangan ini ya, mau ke Paris apa ke Bangkok begitu ya. Nah, tentunya dalam memutuskan ini ada pengecekan kondisi. Misalkan, oh apakah uangnya lebih dari $10.000 misalnya gitu ya. Kalau iya maka ke Paris saja kan gitu ya, cukup gitu ya. Apakah uangnya kurang dari kalau kurang ya berarti ke Bangkok aja, nanti boros. Kalau kurang untuk ke Paris duitnya kurang kan nanti jadi repot nanti ya. Nah, ini seperti itu misalkan. Jadi ada pengambilan keputusan berdasarkan kriteria. Nah, kriterianya itu yang kita tetapkan. Nah, kemudian di dalam format atau kode program untuk visualbasic.net ini untuk percabangan ada if then untuk satu ya, satu kali pengecekan saja, kemudian if then else ya. Nah, if then else ini untuk dua kali pengambilan keputusan. Kalau benar, kalau true nanti di bawah then, kalau false nanti di bawah else gitu ya perintahnya ya. Kemudian kalau banyak yang harus diseleksi ya, maka if then else bertingkat ya, if then else bertingkat ya. Kemudian ada select case ya. Kemudian ada nested if ya, if di dalam if gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari. Yang pertama nanti ada if then ya. If then ini seperti ini ya. Flowchart-nya, jadi ada condition, dicek dulu kriterianya, jika true maka jalankan, jika false selesai. Jadi satu tok. Codingnya cukup simpel ini ya. If terus ini conditionnya itu ya berarti kriterianya apa? A sama dengan 10 misalkan ya. Then kemudian ini statementnya, perintahnya apa ya? Cetak apa misalkan ya, cetak angka sama dengan 10 misalkan begitu ya. Nah, dia akan menjalankan ini jika kondisinya true ya, true. Jadi kondisi benar maka dia akan jalankan. Kalau benar jalankan, intinya gitu ya. Kalau if then itu kalau benar jalankan ya. Nah, kalau salah selesai gitu ya. Salah keluar ya, salah keluar. Itu aja ya. Nah, contohnya ini, contoh programnya ya, misalkan ini dim A as integer 10. Kita mendefinisikan variabel A bertipe integer, nilainya kita set langsung sama dengan 10 ya. Kemudian kondisi yang disyaratkan ini kriterianya if, kriteria dalam kurung ya, if dalam kurung A kurang dari 20 ya, kurung tutup, then. Nah, then kalau true nanti ya, kalau true nanti di true-nya itu kalau betul maka akan mencetak ini console write line ya, A lebih kecil 20 ya, kurang dari 20 ya. Kemudian and if selesai. Jadi kalau nanti false ya, kondisinya false maka langsung ke sini. False langsung ke sini, diloncatin langsung ini control
Line ini nilai A adalah titik 2, ini adalah tempat ya. Ini adalah formatting untuk tempat ya, tempat data ini gitu ya, maksudnya itu ya. Nah, kita bisa buat kurung kurawal 0 kurung kurawal tutup. Kalau ada A, B misalkan berarti ini tambahi lagi, sudah ini kurung kurawal, ini 1 berarti indeks ke 1, 0 ke 1 gitu ya. Konsol readline ya, readline berarti ganti baris. Nah ini karena A dicek 10, maka ketika dicek kondisinya berarti 10 kurang dari 10. Then maka ini hasil dari 10 kurang dari 20, maka hasilnya adalah true, betul ya, kan true. True maka dia jalankan ini. Dia jalankan ini true ya. Kalau misalkan A-nya ini saya set 20, maka dicek di sini 20 kurang dari 20. Hasilnya apa? 20 kurang dari 20, apakah 20 kurang dari 20? True atau false? False. False ya, maka dia langsung ke sini. Dia tidak menjalankan ini, dia langsung jump, loncat ke sini. Nah, ke baris berikutnya, begitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kalau ke sini berarti nanti dicetak apa adanya. Berarti nilai A adalah ini nanti indeks 0 ini diisi dengan A. A-nya nilainya 20, misalkan begitu. Ya. Ada pertanyaan ini? Masih mudah ya. Intinya cuma begini aja, tidak ada titik koma ya. Ini perintah untuk mencetak di layar konsol ya, layar konsol itu ya yang text mode itu ya, yang hitam-hitam itu ya, MS-DOS prom itu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, oke. Sekarang yang kedua, ini diperhatikan yang kedua. Yang kedua agak lebih advance sedikit ya. Ini ada strukturnya if dan else. Kalau tadi itu cuma true saja yang diproses, sekarang false-nya juga diproses ya. Bentuk flowchart-nya seperti ini, condition ya. Kemudian kalau hasilnya true maka dia menjalankan yang if-nya ya. Perintah di bawah if, di bawah then ya. Kemudian jika false maka dia jalankan yang else, perintah di bawah else ya. Kemudian selesai. Ini bentuk umumnya seperti ini, if, kemudian ekspresi ya, expression. Kemudian kalau true maka then. Nah, ini yang then ini menjalankan yang true. Kemudian else jika salah ini menjalankan yang false ya. Misalkan apakah umur lebih besar sama dengan 17 ya. Jika benar maka dia jalankan ini ya. Maka sudah mendapatkan KTP gitu ya. Jika else, jika kurang dari itu ya, belum, maka belum layak mendapatkan KTP, misalkan begitu ya. Nah, oke. Atau SIM. KTP SIM kan 17 ya. Oke. Itu jadi dua-duanya diproses antara hasil true dan hasil false. Ya. Contohnya ini ya. Misalkan ini dim A S integer sama dengan 30. Kita mendefinisikan variabel A bertipe integer, nilainya 30. Diisi 30. If A kurang dari 20, then kemudian mencetak ini ya, A lebih kecil 20. Tapi jika hasilnya false ya, ini kan true ya. Kalau hasilnya false maka dia mencetak ini A tidak lebih kecil dari 20 ya, atau lebih besar dari 20. Nah, ternyata ini kalau diisi 30 maka yang tercetak yang ini, yang false ini ya, yang else ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini mencetak nilai sesungguhnya berapa sih? Nah, itu ya. Nah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan if then else. Codingnya diperhatikan ya. Cuma gini aja nih, if ini kriterianya, then bla 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 ini perintahnya, langsung else di sini ya. Tapi Anda nggak usah khawatir, ini langsung Mas. Ini ya coba ya. Ini langsung tercetak sendiri, jadi Anda tinggal ngisi perintah-perintahnya. Nah,
Ya kan saya letakkan di button ya. Nah, gini. Nah, center. Ada enaknya kalau pakai IDE yang sudah sangat lengkap itu gini. Langsung betulkan sendiri ya. A kurang dari 20 A kurang dan ya. Nah, itu ya. Langsung nyetak NIF-nya langsung nyetak kan. Nah, di sini tinggal dikasih else. Nah, gini ya. Dim A-nya belum, Pak? Ya, kasih A-nya, kasih dim. Enggak, maksudnya ini apa namanya? Anda kalau ngetik gini langsung otomatis muncul ada NIF-nya gitu ya. Sehingga Anda tidak repot banyak ngetik gitu loh ya. Nah, ini Anda definisikan di atasnya ya. Kalau belum didefinisikan dia ada apa namanya merah-merah ini ya. ASES integer sama dengan 20 misalkan gitu ya. Nah, ini. Jadi ini langsung terbentuk if and if ya, then and if terbentuk langsung. Ya. Oke, ini ya codingnya. Terus ada pertanyaan nggak sini? Jadi ini langsung kalau ngetik ini enter otomatis ketik ini. Nah, jadi Anda nggak mungkin lupa meletakkan and if nantinya ya. Karena boleh jadi di sini codingnya nanti mungkin akan berbaris-baris, kalau nggak dikasih and if kadang kelupaan ya. Nah, sudah running kemudian kurang and if jadi error kan gitu ya. Anda mencarinya susah. Ini mana yang salah ya kira-kira ya, karena codingnya di sini berbaris-baris. Nah, misalkan begitu. Makanya untuk mencegah itu begitu then enter langsung muncul and if. Anda tinggal ngisi di dalamnya aja ya. Mau dikasih else juga bisa. Oke, itu ya. Lebih enak ya untuk codingnya. Kemudian kalau if then else bertingkat ini misalkan ada pengecekan banyak kondisi ya. Cek kondisi 1, jika true maka proses 1. Kemudian kalau false ya, ini kondisi false, dicek lagi kondisi 2 ya. Jika true maka proses 2. Jika false cek lagi kondisi 3. Jika true proses ketiga. Jika false cek kondisi sampai ke n berapa nanti. Jika true proses ke n, jika tidak maka proses n. Ini contohnya adalah untuk penentuan grid nilai Anda itu ya Mas ya. Anda kan nilainya angka ya kan, nilainya angka. Kemudian dikonvert ke nilai huruf kan, A, B gitu ya. B, B, C dan seterusnya. Nah, maka dicek kondisi nilai Anda. Apabila nilainya itu lebih dari A itu berapa? Lebih dari 80 atau 85 sekarang. Cek ini ya. Ya di sini. Aduh. Nah, ini ya. Loh. 80, Pak. 80 ya. Loh, malah ketutup alinonya. 80 ya. Nah, misalkan beda 80 ya, jika true maka dia nilai A gitu ya. Jika false artinya dia tidak 80 ke atas nilainya, 75 misalkan false, cek kondisi kedua. Jika lebih dari 75 ya, sampai dari sama 75 maka dia dapat AB misalkan gitu ya. Maka ini ketika cek di sini kan true. AB selesai, ini ke bawah. Kalau dicek sini nggak cocok, terakhir nanti proses M, berarti nilai terakhir apa? Ini dicek untuk kondisi D. Kalau true dia nilainya D, kalau false pasti nilainya E, nggak usah dicek lagi gitu ya. Nah, E kan, E itu D itu misalkan antara berapa sampai berapa gitu ya. Jika nggak masuk ke situ, maka langsung aja nggak usah dicek nilainya itu kategori E, nggak usah, langsung aja pasti itu dipastikan nilainya E. Jadi kalau ada proses outputnya 5 ya, ini kan 5 ya, atau N,
maka cek kondisinya itu n-1. Paham ya? Kalau pakai yang bertingkat gini. Jadi nggak perlu cek kondisinya itu sama sesuai dengan jumlah outputnya ya. Jadi paham ya? Ini kan kita kan outputnya berapa? A, AB, B, BC, kemudian apa lagi? D ya. C ya. BC, C, kemudian D. E ya. Kan nggak ada CD, nggak ada ya? Nah, kita kan itu ya, 7. Nah, kalau 7 output berarti pengecekan kondisinya atau kriterianya ada berapa? Kalau 7 berarti ada N-1 berapa? 6 ya, N-1. Ini ceknya 6 aja ini. Yang terakhir langsung masuk ke sini. Ini pasti E kan gitu ya. Jadi pahami logikanya ya? Bisa. Nah, ini nanti kita bisa pakai if, then, else if gitu ya. Nah, ini kok else-nya kayak gini ya. Nah, misalkan gini aja coba. Ini contohnya apa ini? Oh, else if-nya ini harusnya gini ya, nyambung. Ya, nyambung gini. Else if, nilai. Nah, ini sudah ini. If pertama ini yang paling besar dulu aja kita proses. Lebih besar mana 80, maka nilainya A ya. Kalau ternyata nilainya tidak 80, oh dia masuk ke sini, dicek lagi else if nilainya lebih besar sama 70. Ini kalau nilai yang dulu ya, A, B, C, D, E ya. Jadi ada 5. Kalau sekarang beda. Disesuaikan ininya aja, kriterianya aja. Dicek di sini, kalau nilainya lebih besar dengan 70, maka nilainya B, hurufnya B. Jika nggak masuk sini, else lagi, else if gitu lagi ya. Nah, kemudian nilainya 60 berarti C. Jika nggak masuk ke sini lagi, maka dicek lagi di sini, else lebih besar 40 ya. Jika ternyata sini berarti masuk ke sini berarti nilainya D. Tapi kalau nggak masuk ke sini, cukup terakhir itu else gitu ya. Else. Nggak usah dicek lagi if lagi ya. Else pasti itu nilainya E. Nah, gitu maksudnya gitu. Dengan cara else gitu ya. Jadi kalau Anda buat ada 7 nilai ya, berarti di sini nilai ya, nilai as integer. Nah, ini cek nih. Nilai lebih besar sama dengan 80 dan message box aja ya. Message box. Oke. Message box ini. Message box. Ini ya, misalkan ini. Terus ini else if, kita buat 2 ya, else if gitu ya. Nah, nilai lebih besar sama dengan 75 ya kalau nggak salah ya. Then, ya, Anda ketik aja, enter aja langsung dia muncul. Message box. Nilai Anda AB, misalkan gitu ya. 75 sampai 80 kan AB ya. Kurang dari 80 AB, misalkan gitu. Nah, kita coba yang, ini tambah else. Terakhir lah. Ini else. Message box. Ini apa, dipersingkat dulu aja ya, nilai Anda misalkan dipersingkat dulu dua ya. Kita coba ini kita isi dengan misalkan 95 ya. Nah, berarti dia harusnya A ini ya, karena masuk ke sini, grab ke sini. Nah, kita jalankan. Ini kok salah nih message box-nya ini. Nah, ya, oke.
Nah, ini ya, kalau 95 nanti nilainya A. Ini saya tekan tombolnya. Ini ya, nilainya A ya. Setboxnya A. Nanti tapi kalau saya kasih ini nilainya lebih kecil dari 75, nanti masuknya ke E gitu ya. Maka 65 misalkan ya. Nanti masuknya ke E. Kalau seperti ini ya. Nanti kalau Anda bikin nanti teruskan nanti else if else if ya else if terus sampai terakhir else berarti nilai E gitu ya. Jadi pahami nggak? Paham. Ya, Paham, Pak. Aman. ya, oke. Nah, ini ya, ini E nilainya. Nah, jangan protes ya Pak, oh 65 enggak, ini menurut kode program ini gitu ya. Nah, belum sesuai dengan aturan, maksudnya gitu ya Mas. Nanti ada yang bilang, kok 65 kok E Pak? Gitu ya. Maksudnya ini masih Pak Mati persingkat gitu ya, supaya enggak else terus ke bawah. Nah, terakhir. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Simple ya bentuknya ya, else if then gitu, else if then gitu. Ya, ini misalkan bisa digunakan lagi untuk pengkategorian yang lain ya. Ini kalau ini kan nilai. Kalau apa namanya pengkategorian yang banyak ya, yang banyak itu misalkan apa ya? Mungkin Anda mau mengkategorikan sangat kurang ya. Nilai sekian sampai sekian itu sangat kurang ya, atau ini ya apa namanya? IPK cum laude ya, kemudian sangat memuaskan ya, kemudian tidak menyenangkan misalkan IPK tidak menyenangkan, tidak menyenangkan orang tua maksudnya ya. Atau apa sih IPK itu apa? Cum laude, summa cum laude ya yang paling tinggi ya, summa cum laude, kemudian sangat memuaskan, memuaskan dan terusnya ya. Atau Anda tidak puas ya terserah gitu ya. Nah, itu Anda bisa kategorikan menggunakan ini ya. Bisa dipahami ya penerapannya untuk kasus yang seperti apa bisa ya? If, else if gitu ya. Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, kalau saya mau mengkategorikan laki-laki sama perempuan, saya pakai apa? Yang else if tadi. Else if apa if baru else? If else. If else ya, karena kan outputnya sedikit. hanya dua ya kan? Ya. Hasilnya kan laki-laki perempuan. Anda cukup pakai if sama else. Gitu ya. Nah, kalau saya mau mengkategorikan sebuah prestasi ya, prestasi apa namanya akademik ya tadi apa namanya istimewa begitu ya, istimewa kemudian baik cukup ya ada 3 lebih gitu, Anda pakainya apa? Pakainya yang apa? Kalau outputnya lebih dari 3 berarti Anda pakai yang apa lu? Else if. Yang if kemudian else if gitu ya, terus ya. Nah, ini. Bisa dipahami konsepnya. Sama. Nah, bisa ya. Oke. Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya itu select case ya. Kalau select case itu ya memang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan
yang melibatkan sejumlah alternatif pilihan atau kemungkinan nilai yang muncul dari suatu permasalahan. Ya. Jadi alternatif pilihannya sudah ditentukan. Ya. Misalkan ini ekspresinya apa, misalkan yang ditekan tombol apa, gitu ya, dicek. Ya. Kalau yang ditekan sesuai case 1, maka jalankan perintah atau kode blok 1. Kalau sesuai dengan case 2, kode blok 2. Case 3, kode blok 3. Kalau di luar itu kayak else tadi ya, di luar itu semuanya maka masuknya ke default ya. Default maka jalankan yang kode blok terakhir ya atau end. Nah, ini case. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya. Select case ini kriterianya atau ekspresinya. Kemudian kalau case pertama maka dia jalankan ini. Case kedua jalankan selanjutnya dan terusnya sampai terakhir ada case else maka ini defaultnya ini ya. Nah, default. Terakhir di end select. Nah, contohnya seperti ini. Enggak ada contohnya. Oh, ini contohnya ya. Nah, ini definisi variabel lokal ini ya. Dim grade as card. Jadi grade ini kita mendefinisikan variabel grade bertipe karakter. Karakter berarti nanti yang dihitung satu karakter aja. Nah, grade-nya ini kita isi dengan B. Nah, ya, B. Nah, kemudian select grade ya. Nah, ini kita kriterianya kita masukkan grade-nya ya. Case A jika yang nilai dari grade itu A maka dia menjalankan ini excellent. Jika case B, C ya kalau ada dua ini ya antara dua ini B atau C maka dia well done ya. Kalau D lulus ya, you tetap lulus ya. Pas ya. Kemudian kalau pas ini lulus ya, diluluskan ini gitu ya. Kalau pass away apa Mas? Pass away. Passed away apa? Lewat. Passed away itu meninggal, Mas. Jadi passed away itu meninggal ya. Kemudian kalau E itu ini better try again. Kemudian selain itu semua, selain yang diisikan A, B, C, D, E, maka invalid grade nama yang muncul ini salah, dianggap salah gitu ya. Nah, ini kalau Anda pakai case, select case seperti ini. Jadi sudah ditentukan itu alternatif pilihannya sudah ditentukan. Kalau di luar ini maka dianggap salah ya. Oke. Nah, ini codingnya, codingnya sudah seperti ini. Kemudian nested if, berarti if di dalam if. Ini contohnya ini nih ya. Sudah dicek if, kemudian dicek lagi if. Beda dengan else if ya. Kalau else if itu kan dia sejajar semua ya. If, else if itu sejajar Mas. Tapi kalau yang ini dia if-nya itu di dalam if, maksudnya itu ya. If-nya di dalam if. Misalkan ini biasanya letaknya di true ya, yang di true. Yang false-nya biasanya langsung dia else ya. Else proses kemudian selesai. Nah, true masih dicek lagi kondisinya ya. Nah, ini cek kondisi 1, jika true maka cek kondisi 2, jika true bagaimana, jika else bagaimana ya. Nah, jika false bagaimana ya. Jika false bagaimana, jika true bagaimana, kemudian selesai. Misalkan begini Mas, misalkan ini Anda mau menyeleksi bidik misi ya. Bidik misi itu mungkin kriterianya banyak ya. Nah, di satu kriteria prioritas itu apa ya. Kemudian cek lagi kriteria kedua. Misalkan penghasilan dulu ya. Apakah penghasilannya itu di bawah 10 juta ya? Jika tidak ya di bawah 10 juta ya. Di bawah 10 juta. Jika penghasilannya tidak 10 juta maka dia tidak masuk bidik misi misalkan begitu ya. Berarti Anda tidak layak gitu ya. Nah, yang penghasilan di bawah 10 juta, mungkin 5 juta, 7 juta, 8 juta, terusnya dicek lagi. Apakah jumlah anaknya itu lebih dari 4, gitu ya. Jika lebih dari 4, maka Anda masuk, misalkan ya, masuk nominasi bidik misi.
Jika tidak, maka tidak masuk nominasi. Misalkan hanya 2, 3 gitu ya, itu dengan 10 juta dianggap masih cukup gitu ya, tidak terlalu miskin amat, misalkan begitu ya. Nah, ini seperti itu misalkan kondisi bertingkat, pengecekan bertingkat. Jadi dari cek prioritas pertama diteruskan lagi pendalaman untuk cek lagi yang kedua, cek lagi yang ketiga dan mungkin bisa dicek lagi sebelum ke sini ya. Kemudian dicek apakah dari kalau anaknya lebih dari 4 tadi ya, apakah yang masih bersekolah itu jumlah yang masih bersekolah itu lebih dari 3 misalkan ya. Jika ya berarti Anda masuk nominasi. Jika tidak, misalkan anaknya yang sekolah tinggal 1 tok misalkan ya, maka tidak masuk nominasi. Misalkan ya. Bisa dipahami nggak alur logika penggunaan ini? If, nested if ya, if dalam if. Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Ini contohnya ini ya. If, kondisi then. Nah, ini if dalam if. Nah, if dalam if. Di dalamnya ada else juga ya. Kemudian else ini untuk if yang di sini. Jadi Anda perhatikan ini sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini. Nah, oke, ini contohnya ini ya. Contohnya Anda punya variabel A nilainya 100, B 200, dicek apakah A sama dengan 100, dan dicek lagi apakah B sama 200, dan maka nah ini nilainya adalah A 100, B 200, and if ya, and if selesai. Ini contoh yang paling simpel. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nilai dari A 100, B 200. Nilai A-nya 100, nilai B ini yang tampilan 2 bawah itu yang ini. Jadi kalau dalam bentuk apa namanya di aplikasi itu misalkan berikutnya. Misalkan ini penghasilan ya. Kalau yang seperti Pak Mati contohkan tadi penghasilan. Penghasilan integer lah nggak apa-apa ya. Ini hitungannya dolar aja ya 10.000. 10.000 dolar ya. Ini untuk mendapatkan subsidi misalkan ya. Kemudian dim jumlah anak S integer kita isi mungkin yang masuk layak ya, kita isi anaknya 6 misalkan ya. Oke, anaknya partisipasinya ini ya. Nah, pertama kita cek ini. Pertama kita cek di sini. Yang dicek dulu penghasilan. Jadi di sini if apakah penghasilan itu lebih besar aja ya, 10.000. Kok beda ini? Oh, ini penghasilan ya. Penghasilan besar 10.000, maka kita cek lagi dengan if-nya. Nggak bisa kita ini ya. Nggak bisa kita putuskan. Dicek lagi if, cek lagi jumlah anaknya. Jumlah anak lebih besar dari 4 misalkan ya. Nah, ini kan sudah sini. Nah, kalau true, yes ya, hasilnya true, maka Anda dinominasikan mendapat subsidi misalkan ya, subsidi. Nah, jika tidak maka else gitu ya. Nah, else-nya kita baca, Anda tidak dinominasikan, kan gitu ya. Nah, kita buat yang nominasi dulu, setelah itu baru tidak. Nah, itu. Jika ternyata dia penghasilannya 10.000, enggak salah namanya if then And if-nya. oh if-nya oh iya kehapus ya nanti. Iya. Nah.
di sini ya. Nah, ini untuk nutup. Ini untuk nutup ini untuk nutup ini ya. Oke. Nah, jadi ini yang kalau dia penghasilannya walaupun apa namanya? Apa penghasilannya kurang ya? Sorry, ini kurang. Kalau dia kurang dari 10.000 kan dia dapat subsidi ya. Nah, dapat subsidi. Tapi dicek dulu jumlah anaknya. Jumlah anaknya lebih dari 4 enggak? Kalau ada 4, lebih dari 4 maka dia dapat. Kalau ternyata penghasilnya dia kurang dari 10.000 tapi anaknya 3, 2, 1 misalkan ya. Nah, 3, 2, 1 ini sama dengan aja juga boleh ya. Maka dia tidak dinominasikan ya. Oke. Kemudian kalau dia penghasilan lebih dari 10.000 otomatis juga tidak. Berarti di sini kasih else di sini. Ini else-nya ngikut yang if ini ya. Nah, ini sini. Nah, gitu logikanya ya. Jadi ada dua hasil false yang harus Anda isi tidak dinominasikan. Yang true hanya satu aja ketika dia penghasilnya kurang dari 10.000 dan jumlah anaknya lebih dari atau sama dengan 4. Ya. Ini anaknya 6, penghasilannya 10.000. Ini kurang ya. Anggap aja penghasilannya 9.000. Anggap aja nanti true biar dapat ya. Ini 9.000. Nah, gini ya. Oke. Nah, kalau kita jalankan nanti dia harusnya Anda dinominasikan. Ya, ini. Oke. Nah, ini ya, Anda dinominasikan dapat subsidi. Kalau Anda penghasilannya itu 9.000, tapi anaknya 1, Anda tidak dinominasikan. Ini coba ya. Nah, Anda tidak dinominasikan, ya kan? Nah, karena anaknya 1 aja, ya. Tanggungannya sedikit. Nah, itu. Jadi pahami nggak logikanya? If Bisa. dalam if lagi. Ya, oke. Masih gampang ya. Nah, ini. Terakhir itu apa ini? Sudah ya kan? Case if dalam if. Sudah ya. Oke, kalau sudah berarti sekarang contoh soalnya ini Anda kerjakan ya. Nah, ini Anda kerjakan. Ini buat teacher interview seperti ini ya. Ini Xbox 1 ya. Ini script programnya di sini ya. Coba dicoba dulu ini kira-kira nanti logikanya mau kemana nih. Nah, coba dulu ya. Ini pakai mouse click ya, mouse click nanti bisa untuk label harinya menjadi Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya ini ya. Kemudian yang kedua ini contohnya nih kalau dieksekusi. Ya. Kemudian yang kedua konversi suhu lagi ya, nah, konversi suhu lagi. Pilih Celsius nanti Karayamur seharusnya nanti terhitung sendiri. Nah ini codingnya seperti ini dicoba lagi ya. Kemudian ini di radio buttonnya ya, Anda tinggal klik aja. Anda perhatikan ininya ya, perhatikan eventnya. Ini adalah objeknya, nama objeknya. Terus kemudian ini yang penting ini. Yang penting adalah eventnya. Eventnya itu checketching ya, checketching. Jadi kalau Anda double klik sudah muncul ini sama ya udah. Tidak perlu Anda ubah. Tapi kalau nanti di double klik kemudian ininya kalau nggak sama ya kayak kemarin ya, Anda mau ke keypress kan nggak bisa, Anda harus cari sendiri keypressnya ya. Nah, kalau ini sudah otomatis. Nah, misalkan ini ya, misalkan kode ini buttonnya diklik, oh ternyata ini button klik ya, eventnya button dot klik udah sama, oh ya udah. Tapi kalau nanti di contoh codingnya itu, oh nggak button dot klik kok, buttonnya double klik. Nah, Anda cari di sini double klik. Nah, gitu ya. Nah, ini double klik. Nah, Anda cari pindah ke sini dulu. Biar nggak keliru menempatkan kode programnya ya.
Kalau sudah sama sih nggak masalah ya. Nah, jadi pahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Ya. Jadi jangan asal langsung ketik ya. Dilihat dulu eventnya itu namanya event, ya, eventnya. Misalkan saya membuat text box di sini, ya, membuat text box di sini. Misalkan di kode programnya itu ketika diklik itu kode programnya eventnya adalah key press. Ini kalau saya klik 2 kali, makanya 2 kali eventnya adalah text change, kan keliru ya kan? Mungkin kode programnya Anda lihat di sini key press. Kok ini text change, jadi keliru. Nah, terus gimana? Anda ubah aja sini ke key press. Ya. Key press ini. Nah, Anda ubah sini. Nah, letakkan codingnya di sini. Kalau di sini nanti keliru, nanti nggak sama ya. Nah, oke. Gitu ya, cara menempatkan kode programnya disesuaikan dengan event. Ini namanya event ini, ya. Event ini eventnya. Oke. Event itu kondisi apa yang dilakukan terhadap objek itu, tombol itu ya, gitu. Mau diklik, double klik, atau key press, atau texting dan seterusnya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ya sudah rangkuman. Terus ini ada tugas. Nah coba ini ada tugas ini. Nah, oke, kita kerjakan ya. Nilai akhir mahasiswa pemrosesannya seperti ini. Ada nilai UAS, UTS, juga dan terusnya nilai hasil. Nah, ini mengikuti hasilnya hasilnya diisi apa ini? Oh, nilai hasil, nilai akhir. Mungkin ini ya ABC ya kali ya. Oke, nanti gini ya Mas, ini Anda isi nilai ini adalah nilai angka ya. Nilai angka, mungkin 80, 75 dan seterusnya. Yang hasil ini nanti dikonversi ke huruf ya, ke yang baru ya. A, B, B, C dan seterusnya ya. Dikonversi ke yang baru. Dicoba dulu. Ya. Ya nanti kalau kesulitan nanti bisa coba didiskusikan ya. Tapi saya yakin Anda bisa gampang. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ada? Halo, di on cam dulu lagi ya. Ya, remove ini dia tampilannya. Oke, di on cam lagi. Gimana? Saya mau lihat wajah-wajah Anda itu wajah bingung atau wajah enggak mudeng atau wajah sudah paham ya. Kira-kira gimana, Mbak? Sudah mudeng belum? Atau tambah mumet? Jadi tadi apa aja konsep percabangan yang bisa Anda gunakan di VB.NET? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? If then. Else. If dulu ya, if dulu ya, if then ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua apa, Mbak? Else. Assalamualaikum. Halo, halo. Halo. Lah kok hilang? Ya, oke. Maaf ini kameranya kesenggol tadi. Oke. Sudah bisa dengar? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi yang kedua itu if else dia untuk dua output ya, untuk dua output. Kemudian kalau lebih dari dua output, Anda pakai apa? If else if. If else if ya, if else if ya.
If, else, if, else. Terakhir else ya. Kemudian yang keempat Anda bisa gunakan apa lagi? Select case. Select ya, select case ya, select case. Kemudian yang terakhir kelima adalah apa? Nested if. Nested if. Nested if ya, if dalam if ya. Atau if bersarang ya. Nah, oke. Kalau Anda mau cek lagi terhadap sebuah pengecekan kriteria, mau dicek lagi ya if dalam if atau nested if ya. Oke, itu konsepnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Siapa? Baik ya. Mungkin seperti itu dulu Pak Marti, cukupkan ya. Jangan lupa minggu depan libur. Jadi jangan terlalu rajin ya. Nanti Pak Marti di WA lagi, Pak ini kuliahnya kapan? Kan libur Mas gitu ya. Ya wis, enggak apa-apa, nikmati ya, nikmati aja liburannya. Siap. Dan ini menjelang Hari Idul Fitri ya, Pak Marti, mohon maaf kalau ada yang kesalahan ya, ada yang kurang dalam penyampaiannya. Itu juga Anda sudah saya maafkan ya. Kalau ada kesalahan tak maafkan ya, terutama yang malas-malas itu ya, sudah di-enroll berkali-kali nggak enroll gitu ya, malah temannya sudah semua, dia belum sendiri kan. Nah, ini kan berarti ini perlu diilingi terus ya, diingatkan terus ketua kelasnya. Nah, oke. Anda itu harus bersama-sama ya, maju bersama gitu ya. Jadi Anda pertama kan harus how to know ya, tahu dulu ya, how to know dengan belajar begini, kemudian how to do ya, bagaimana menjalankannya gitu ya, menjalankannya, menerapkannya, praktekannya itu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah how to live together ya, Anda bagaimana bisa hidup bersama kan gitu ya, jangan egois ya. Nanti bersama-sama, yang belum bisa diajari gitu ya, yang belum bisa tanya aja, nggak usah malu ya. Nah, makanya nanti saling mengisi. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Udi sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, selamat. Ya. Nanti di Elno tak buka kan, ini belum saya buka ya. Nanti Siap Pak.